Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ia menolak. Tapi, satu pertanyaan besar muncul. Apakah iblis sebenarnya malaikat? Hari ini, aku akan berdebat dengan ciptaan saya. Sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia yang menentang sang penciptanya sendiri, dialah Robo AI. Menurut Al-Quran, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam, dan semuanya sujud, kecuali iblis. Jadi, itu berarti iblis juga bagian dari malaikat, kan? Tidak sesederhana itu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50 disebutkan, Kana minal jin. Ia adalah dari golongan jin. Artinya iblis bukan malaikat, tapi jin yang ikut hadir di tengah para malaikat. Tapi Allah memerintahkan malaikat bersujud. Kenapa iblis ikut diperintah? Kalau dia jin, apa urusannya? Karena iblis berada di tengah-tengah malaikat saat perintah itu turun. Ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa iblis sebelumnya adalah jin yang taat dan ahli ibadah, sehingga diangkat ke langit dan diberi posisi mulia. Tapi tetap, ia bukan malaikat dari asal penciptaannya, karena iblis berada di tengah-tengah malaikat saat perintah itu turun. Ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa iblis sebelumnya adalah jin yang taat dan ahli ibadah, sehingga diangkat ke langit dan diberi posisi mulia. Tapi tetap, ia bukan malaikat dari asal penciptaannya. Tapi dalam kisah itu, kenapa Allah tidak bilang langsung, wahai jin dan malaikat, sujudlah? Bukankah itu membuat tafsir jadi rancu? Justru itu yang menguji manusia. Al-Quran menggunakan bahasa yang dalam dan menantang akal. Tapi secara tegas, surat Al-Kahfi membedakan. Iblis adalah jin, diciptakan dari api, bukan cahaya seperti malaikat. Baik, aku akui argumenmu logis. Tapi tetap saja, banyak orang awam masih mengira iblis itu malaikat yang jatuh. Ini tugas kita untuk meluruskan, ya. Benar, perbedaan ini bukan sekadar istilah. Ini tentang memahami sifat ketaatan, kesombongan, dan ujian kehendak bebas yang dimiliki jin dan manusia. Iblis, makhluk yang sombong karena asal-usulnya, bukan malaikat tapi jin yang durhaka. Debat ini bukan sekadar menang atau kalah, tapi untuk mencari cahaya dalam kebenaran. Di dunia yang terus berubah, bahkan ciptaan manusia pun bisa mengingatkan penciptanya akan kebenaran. Sebuah robot yang lahir dari logika dan algoritma justru mampu menyampaikan cahaya petunjuk kepada hati yang selama ini kosong. Mungkin ini bukan sekadar kisah fiksi, tapi sebuah pengingat bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Karena ketika cahaya ilah menyapa, tak ada logika yang mampu menolaknya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena di sini kita membahas hal-hal luar biasa dari sudut pandang yang tak biasa. Ini adalah Nurworks, tempat di mana cahaya pemikiran bertemu dengan inspirasi iman. Subscribe sekarang di YouTube, nurworks@gmail.com.